Terima Alkitab sebagai dasar dari semua iman. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Guru-guru orang Israel tidak menabur benih firman Allah. Pekerjaan Kristus sebagai seorang guru kebenaran amat berbeda dengan kebenaran rabi-rabi pada zamannya. Mereka bersandar pada tradisi atas teori-teori dan spekulasi manusia. Sering apa yang diajarkan dan dituliskan manusia tentang firman itu mereka taruh menggantikan firman itu sendiri. Ajaran mereka tidak mempunyai kuasa untuk memberi hidup kepada jiwa itu. Pokok ajaran dan khotbah Kristus adalah firman Allah. Ia menjawab para penanya dengan jawab yang sederhana, adalah tersurat. Bagaimana menurut Alkitab? Apa yang tertulis? Dalam setiap kesempatan, bila satu perhatian digerakkan baik oleh sahabat maupun oleh musuh, ia menabur benih firman itu. Ia yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup adalah firman hidup itu sendiri, menunjuk kepada kitab suci sambil kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Dan mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi, ia membuka kepada murid-muridnya apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Yohanes 5 ayat 39, Lukas 24 ayat 27. Hamba-hamba Kristus haruslah melakukan pekerjaan yang sama dalam masa kita ini. Seperti pada zaman dulu, kebenaran-kebenaran yang teramat penting dari firman Allah dikesampingkan untuk memberi tempat kepada teori dan spekulasi manusia. Banyak orang yang mengaku pendeta Injil tidak menerima seluruh Alkitab sebagai firman yang diilhamkan. Seorang pandai menolak sebagian. Orang lain meragukan bagian yang lain. Mereka mengadakan penilaian seolah-olah pertimbangan mereka lebih unggul dari firman itu. Dan Alkitab yang diajarkannya bergantung atas kekuasaannya sendiri. Keaslian keilahiannya dirusakkan. Dengan demikian, benih-benih pendurhakaan telah ditabur. Orang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dipercayai. Banyak keyakinan yang tidak patut dicerna pikiran ini. Pada zaman Kristus, para rabi mendirikan bangunan mistik yang dipaksakan di atas banyak bagian Alkitab. Sebab ajaran yang sederhana dari firman Allah mencela perbuatan mereka, mereka berusaha untuk merusakkan kekuatannya. Hal yang sama dilakukan sekarang. Firman Allah dibuat sedemikian rupa agar kelihatan aneh dan tidak jelas untuk memaafkan pelanggaran terhadap hukumnya. Kristus menegur perbuatan-perbuatan ini pada zamannya. Ia mengajarkan bahwa firman Allah harus dipahami semua orang. Ia menunjuk kepada Alkitab sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan, dan kita harus berbuat hal yang sama. Alkitab harus dipersembahkan sebagai firman Allah yang kekal, sebagai akhir dari segala pertentangan, dan sebagai dasar iman. Membina kehidupan abadi, halaman 23 dan 24.